mari kita bahas secara mendalam mengenai pengertian dasar rekonsiliasi bank. Secara esensial, rekonsiliasi bank adalah sebuah proses kontrol untuk mencocokkan saldo kas pada catatan internal perusahaan dengan saldo kas pada rekening koran bank tepat di tanggal yang sama. Langkah ini sangat penting guna memberikan keyakinan bahwa sajian data kas di dalam pembukuan kita benar-benar valid, lengkap, dan dapat diandalkan. Dalam praktik bisnis sehari-hari, perbedaan angka sering kali muncul. Hal ini lumrah terjadi akibat perbedaan jeda waktu pencatatan atau adanya transaksi yang belum terdeteksi oleh salah satu pihak. Lalu, mengapa rekonsiliasi bank ini dinilai sangat penting bagi sebuah bisnis? Mari kita bahas 3 alasan utama yang mendasarinya. Pertama, kas adalah aset yang paling likuid sekaligus paling rentan untuk disalahgunakan. Tanpa perbandingan berkala, perusahaan berisiko tinggi menyajikan angka kas yang salah pada laporan keuangannya. Kedua, sebagai instrumen deteksi dini masalah. Proses ini sangat efektif membantu mendeteksi berbagai transaksi terlewat, mulai dari biaya bank, pendapatan bunga, cek beredar, setoran dalam perjalanan, hingga indikasi penyimpangan. Ketiga, sebagai pilar pengendalian internal. Melalui pelaksanaan rutinitas ini, kita mampu menjaga keakuratan data keuangan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem pengendalian internal secara menyeluruh di perusahaan. Kini kita beralih pada pembahasan mengenai berbagai tujuan spesifik dari rekonsiliasi bank. Tujuan utamanya adalah menyajikan saldo kas yang sangat wajar dan andal, sejalan dengan standar IFRS. Proses ini bertindak sebagai sarana kontrol untuk menilai tingkat ketertiban pencatatan internal. Secara rinci, langkah ini dilakukan untuk mencocokkan saldo buku dengan bank, sekaligus menemukan penyebab pasti dari setiap selisih yang muncul. Lebih jauh, ia berfungsi memastikan seluruh transaksi telah dicatat secara lengkap, mendeteksi dini potensi kesalahan atau kecurangan, serta menjamin keakuratan laporan keuangan. Pada akhirnya, seluruh rangkaian upaya ini pasti bermuara pada satu tujuan krusial, yaitu memperkuat sistem pengendalian internal secara komprehensif. Mari kita telaah lebih dalam mengenai akar penyebab dari terjadinya selisih tersebut. Perbedaan angka antara saldo buku internal dan saldo rekening bank pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang sangat wajar di dalam operasional akuntansi. Secara konseptual, kita dapat mengklasifikasikan penyebab selisih ini ke dalam 2 kelompok utama. Kelompok pertama adalah perbedaan waktu pencatatan. Situasi ini murni terjadi ketika perusahaan sudah selesai mencatat transaksi, tetapi pihak bank belum memprosesnya, ataupun sebaliknya. Kelompok kedua adalah perbedaan akibat kesalahan. Kekeliruan ini bisa bersumber dari kelalaian pihak perusahaan maupun pihak bank. Contohnya secara umum meliputi salah input nominal, transaksi terduplikasi, hingga transaksi terlewat dibukukan. Untuk melengkapi pemahaman, mari kita kenali 6 penyebab umum terjadinya selisih rekonsiliasi. Pertama, setoran dalam perjalanan. Kondisi ini terjadi saat uang telah disetor perusahaan, namun belum diproses oleh sistem bank. Kedua, cek beredar, yaitu lembaran cek yang telah kita keluarkan, tetapi belum dicairkan oleh pihak penerima. Ketiga dan keempat adalah biaya administrasi, serta pendapatan bunga bank. Keduanya biasanya baru diketahui setelah rekening koran diterima, sehingga belum dibukukan oleh perusahaan. Kelima, adanya berbagai potongan otomatis seperti biaya transfer dan pajak bank. Dan keenam, murni kesalahan pencatatan. Ini mencakup keliru input nominal, transaksi otomatis, hingga koreksi retur pada cetakan rekening koran kita. Mari kita perdalam pembahasan mengenai 4 komponen utama di dalam proses rekonsiliasi bank. Pertama, setoran dalam perjalanan. Ini merupakan dana yang telah disetorkan oleh perusahaan, namun secara sistem belum tercermin pada rekening koran bank. Kedua, cek beredar.
yaitu lembaran cek yang telah kita terbitkan sebagai pengeluaran, tetapi pihak penerima sama sekali belum mencairkannya. Ketiga, biaya administrasi dan transfer. Pemotongan otomatis ini lazimnya baru kita ketahui setelah dokumen rekening koran diterima. Keempat, pendapatan bunga bank yang pasti menambah saldo kas namun sering terlewat dari pembukuan internal. Seluruh komponen ini wajib dianalisis secara menyeluruh agar saldo akhir dapat dijelaskan dengan sangat benar.